أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, Bapak dan Ibu kaum muslimin kaum muslimat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, atas karunia yang Allah limpahkan, dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan tidak terhitung. Tidak bisa seorang pun di antara kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berikan kepada kita nikmat yang terbesar, yaitu nikmat Islam. Allah berikan kepada kita nikmat taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya harus disyukuri. Dan tidak lupa pula kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keteguhan hati, keistiqamahan, sehingga kelak kita bisa mengakhiri kehidupan dunia ini dengan tetap istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa kita doakan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita dosa, membahas tentang dosa besar. Itu kita ambil dari kitab yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, kitab Al-Kaba'ir, kitab dosa-dosa besar. Kita katakan dahulu di awal pembahasan, orang Islam dia mesti tahu mana kebaikan dan mana keburukan. Dia mempelajari kebaikan untuk diamalkan, dan dia mempelajari keburukan agar dia bisa tinggalkan. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana nas, manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair, tentang kebaikan. Namun aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Maka pada an yudrikani, aku khawatir keburukan itu menimpaku dan aku tidak tahu. Dan ini fakta, ini terjadi. Bagaimana banyak kaum muslimin yang menyangka dia tidak melakukan kesalahan, padahal di dalam agama kita itu adalah merupakan dosa besar. Bagi mereka dosa itu hanya mencuri, hanya membunuh. Padahal banyak ternyata
muslimin tanpa mereka sadari mereka terjerumus ke dalam dosa besar. Kenapa bisa seperti ini? Karena mereka tidak pernah belajar, karena mereka tidak mempelajari, mereka tidak mengetahui dosa-dosa besar, sehingga mereka menganggap perilaku yang mereka kerjakan, amalan yang mereka kerjakan itu adalah hal yang lumrah. Nah, maka dengan sebab ini pula kita belajar tentang dosa-dosa besar. Bukan tujuannya kita untuk melakukan, tidak, tapi tujuannya agar kita bisa menghindari diri kita dari dosa-dosa tersebut. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita membahas dosa besar yang berapa? 6. Ya, durhaka ya. Hukukul walidain. Nah. Baik. Dosa besar yang ke-6 adalah hukukul walidain. Ini sudah kita bahas? Sudah ya? Baik. Kita masuk kepada dosa besar yang ke-7. Dosa besar yang ke-7 adalah aklur riba, memakan riba. Sebagian orang menganggap ini adalah hal yang lumrah, padahal ini dosa besar. Apa yang dimaksud dengan riba? Diterangkan oleh Nabi SAW. Yang dimaksud dengan riba adalah kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam, utang piutang, ya, setiap utang piutang ada kelebihannya, maka itu adalah riba. Apakah kelebihannya itu berupa nilai atau kelebihannya berupa manfaat, maka ini termasuk riba. Ini dibahas dalam kitab-kitab fikih. Riba itu ada 2. Pertama ada namanya riba fadl. Riba fadl itu adalah penambahan nominal dari apa yang dihutangkan. Pinjam 100.000, bayar 110. Maka ini namanya riba fadl. Kemudian ada namanya riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu denda. Kalau kita katakan zaman sekarang denda. Ya. Di awal akad utang piutang sepakat bahwasanya utang ini akan dilunasi setelah 1 bulan. Saya pinjam 100.000, kemudian saya katakan sebulan lagi saya akan lunasi. Ternyata setelah 1 bulan uang untuk melunasi hutang tersebut tidak ada. Maka orang yang memberikan pinjaman, yang memberikan hutang mengatakan, saya akan tangguhkan kepadamu 1 bulan lagi dengan syarat kamu tambah 10.000. Maka ini namanya riba nasi'ah dan masuk pula ke dalamnya riba fadl. Kalau seandainya Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah, tukar menukar emas tidak tunai, sama nominalnya namun tidak tunai, maka ini ada atau masuk kepada riba nasi'ah. Paham? Riba nasi'ah. Kenapa? Karena emas itu termasuk komoditi riba dan disyaratkan oleh Nabi SAW harus sama nominalnya dan harus tunai. Harus tunai. Ya, ada Nabi SAW mengatakan ada beberapa komoditi riba. Ya, Nabi mengatakan SAW gandum dengan gandum, ya, asy-sya'iru bis-sya'ir, syairu bis-sya'ir, al-burru bil-burri wasy-sya'iru bis-sya'iri, kata Nabi SAW. Gandum dengan gandum, kemudian syair ini gandum juga, cuman bentuknya berbeda. At-tamar bit-tamar, kurma diganti dengan kurma, ya. Kemudian al-milhu bil-milhi, garam diganti dengan garam, ya. Al-dhahabu bil-dhahabi, emas diganti dengan emas. Al-fiddatu bil-fiddati, perak dengan perak. Sawa'un bisawain, harus sama.
Kemudian Nabi mengatakan fa idza ikhtalafat hadhihi al-ajnas, apabila jenisnya berbeda, fabi'u ma syi'tum idza kana yadan biyadin. Kalau berbeda jenisnya, maka juallah sesuka hatimu, tidak mesti harus sama tapi harus tunai. Tukar emas dengan rupiah. Apakah harus sama nominalnya? Jawabannya tidak. Tapi satu syaratnya apa? Harus tunai. Ya, di sini banyak orang terjadi penyimpangan. Gadai emas, cicil emas, jual emas online, beli emas online. Ini riba. Ini riba. Enggak boleh. Jual emas sekarang, terima uangnya besok. Ini namanya riba. Harus tunai. Begitu pula, ya, ketika ibu menukar emas, itu tidak boleh ditukar emas yang lama dengan yang baru kemudian ditambah dengan uang. Ini nggak boleh. Riba. Misalnya, ibu punya gram samek, ingin ganti model baru, ya, 2,5 gram emas diganti dengan model baru, diganti kemudian ditambah uang. Biasanya kan seperti itu, diganti ditambah uang. Maka ini tidak boleh, ini riba namanya. Sering nggak kita temukan? Banyak. Sering kita temukan ini. Ini namanya riba. Contoh lagi, ibu jualan, ibu katakan, tukar uang 100.000, 100.000, ya, pecahan 100.000. Kita punya uang 100.000, kita ingin tukar pecahan. Tukar pecahan 50.000 2 atau 50.000 1, 10.000 5. Ternyata orang yang kita tukarkan itu uangnya, orang itu dia tidak punya uang 100.000 lengkap. Dia hanya punya 70.000. Kita katakan ini uang 100.000, saya ambil 70.000 dulu. Maka ini namanya riba, tidak boleh. Paham? Banyak nggak terjadi? Banyak. Bapak punya warung, ya, kemudian kawannya punya warung juga. Ada orang beli misalnya, dan kita tidak punya kembalian. Apa yang kita lakukan biasanya? Cari pecahan. Cari pecahan. Tukarkan uang 100.000 ini dengan uang pecahan. Kita tukarkan kepada tetangga sebelah, orang yang memiliki toko di sebelah kita. Seharusnya apa? 100.000 ini ditukar dengan pecahan 100.000 tunai. Apa? Tunai. Ketika tidak tunai, tidak sama-sama 100.000, maka itu ada riba di situ. Paham? Terus bagaimana caranya Ustaz supaya tidak riba? Caranya pinjam saja uang dia dulu. Jangan diganti dengan 100.000 punya kita. Pinjam meminjam boleh. Tapi ketika 100.000 diganti dengan 70.000 cash, 30.000 menyusul, maka ini riba. Paham? Namanya riba. Dosa besar? Iya, dosa besar. Banyak terjadi di kaum muslimin, banyak. Kenapa mereka melakukan ini? Karena mereka tidak tahu. Mereka menganggap Apollo salahnya. Beko pitiwa kadegan 30.000 balik. Apollo salahnya, kami ikhlas memakai PT Balabia. Sebagaimana seperti itu. Minjam 100 juta di bank, ya, mengembalikan 125 juta. Kemudian dia katakan, kan nggak ada salahnya. Saya ridho, saya ikhlas ngasih 25 juta ke bank. Kita katakan, enggak. Ini bukan masalah ridho atau tidak ridhonya. Ini masalah dosa besar. Masalah apa? Dosa besar. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Ta'ala, komoditi riba itu ada dua. Anda terangkan, komoditi riba itu ada dua. Yang pertama, dia makanan pokok dan bisa disimpan lama. Ya. Al-qut, kalau para ulama fikih mengatakan al-iqtidad, ya, wal iddikhar. Makanan pokok dan bisa disimpan lama. Dan komoditi yang kedua adalah nilai tukar. Nilai apa? Tukar. Gandum, ya, gandum, kurma, garam, ini kebutuhan pokok. Ya, orang zaman dahulu makannya gandum, makannya kurma.
Ya, makannya zabib, anggur yang dikeringkan, kismis. Maka ini dikiaskan kepada zaman kita apa? Beras. Beras, misalnya beras rancak, sokan 1 liter, kemudian diganti dengan beras di bawah itu 2 liter, tak boleh. Ini namanya riba. Di zaman Nabi terjadi. Ada sahabat yang ingin makan kurma yang bagus, karena kurma yang dia miliki ini bukan jenis yang bagus. Dia ingin makan kurma yang bagus. Dia tukarkan 2 sak kurma, ya, 2 sak kurma dia dengan 1 sak kurma yang bagus. Makanya dia katakan enggak boleh, ini riba katanya. Walaupun satu beras bagus, satu beras jelek, kalau ini ditukar maka harus sama-sama 1 liter, harus sama-sama 1 kilo. Rugi namanya Ustaz. Ya, kalau tidak mau rugi jangan ditukar, dijual. Suruh dia jual beras jeleknya dulu, kemudian suruh dia beli ke kita. Ya kan? Payah mana kamu Ustaz? Itu aturannya supaya tidak terjerumus kepada riba. Ingat Bapak Ibu rahmati Allah, transaksi kalau sudah ada riba padanya tidak ada keberkahan. Tidak ada keberkahan. Kita nyari uang ingin banyak, ingin berkah. Apa gunanya uang banyak kalau tidak berkah? Maka transaksi yang ada riba padanya itu tidak ada keberkahan. Ini harus kita perhatikan. Ustaz, tukar tambah auto riba ada Ustaz? Tidak. Tukar tambah HP riba Ustaz? Enggak. Tukar tambah rumah riba? Enggak. Batu ini nak dimakan rumah orang. Ada orang misalnya jual balik, maksudnya menjadikan rumah sebagai uang, kan nggak ada. Maka ingat, komoditi riba itu ada 2. Yang pertama jenisnya makanan pokok dan bisa disimpan. Kalau ada makanan pokok tidak bisa disimpan lama, maka tidak ada riba di situ. Apa contohnya? Tomat, makanan pokok dia, tidak makanan pokok, bisa disimpan lama? Tidak bisa disimpan lama. Ada riba? Tidak ada riba di situ. Mau tukar tomat ini 1 kilo dengan ini 2 kilo boleh. Paham? Kemudian komoditi yang kedua adalah nilai tukar. Rupiah. Apa lagi? Dolar, mata uang kartal. Kalau sama jenisnya maka harus sama nominalnya. Tukar rupiah dengan rupiah harus sama. 100.000 dengan 100.000. Kalau rupiah dengan dolar, karena jenisnya berbeda, maka boleh berlebih. Boleh nilainya tidak sama, tapi satu syarat apa? Cash. Paham? Harus cash. Bapak misalnya dapat uang, ya, ada turis datang ke Bukit Sile ini, dapat uang. Berapa misalnya? $3.000. Cari money changer, kemudian tukarkan. Kata orang yang berada di tempat penukaran uangnya, aduh pitih ini dong, sekolah dolar itu dulu, besok ambil rupiah, boleh? Tidak boleh. Kenapa? Karena syaratnya satu, cash. Harus cash. Tukar tambah HP, apakah harus cash? Tidak. Kenapa? Karena HP bukan uang. HP bukan untuk dimakan. Tukar tambah mobil, apakah harus cash? Tidak. Karena dia bukan menjadi komoditi alat tukar. Ini kita harus pahami. Karena sebagian orang salah dalam memahami. Dia katakan semua apabila ditukar dengan sejenisnya maka harus sama, tidak boleh ada tambahan. Dia katakan ini tidak benar, ini keliru. Makanya para ulama kita merumuskan hanya 2 komoditi ini saja. Pertama makanan pokok. Kalau tidak makanan pokok, boleh tidak ditukar rupiah? Boleh. Apa contohnya? Tomat tadi kan, bawang, boleh.
Boleh. Garam tidak boleh. Kenapa? Karena ada nas. Ya, garamku rancak, garamku kurang rancak, ditukar dengan balabiah, itu tidak boleh. Tukarnya harus sama. Yang sering terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, itu tukar menukar uang rupiah tadi. Ya, 100.000 ditukar dengan 70.000 cash, 30.000. Ya, nanti belakangan, maka ini ada riba. Syaratnya tadi harus cash. Nah ini dosa besar. Banyak nggak orang terjerumus? Banyak. Bagi orang-orang yang biasa transaksi, orang-orang yang biasa jualan. Sekarang kan banyak modelnya Pak. Gadai emas. Riba nggak? Jawabannya riba. Jawabannya riba. Apalagi kredit emas. Ada jual beli kredit emas? Ada. Riba itu nggak boleh. Kalau ibu-ibu ada kredit emas, maka taubat dari sekarang. Ya, kredit emas nggak boleh. Kredit motor, ya kalau seandainya tidak ada kredit motor itu sebenarnya pada dasarnya kredit itu boleh. Kredit motor, kredit rumah, kredit mobil itu pada dasarnya boleh. Tapi kenapa kita katakan kredit yang ada di zaman sekarang ini nggak boleh? Karena sistem kredit itu tidak sesuai dengan aturan syariat. Ya, kredit itu pada dasarnya boleh. Misal, Anda bilang, Pak, Anda punya HP, Anda jual. Kalau beli cash, Anda jual 2 juta. Kalau kredit tempo 1 tahun, Anda jual 2.500.000. Boleh nggak? Jawabannya boleh. Karena yang memiliki HP saya. Ya, terserah saya mau jual harga berapa. Walaupun harga cash dengan harga kredit berbeda. Loh sekarang gimana Ustaz? Kredit motor itu ada 3 pihak. 3 pihak. Ada penalang dana, ada showroom yang menyediakan, ada konsumen. Nah ini 3 ini nggak boleh. Seharusnya jual beli itu berapa pihak? 2, penjual dan pembeli. Tidak ada yang menalangi dana. Kalau kredit sekarang apa? Ada penjual, ada pembeli, ada yang menalangi dana, meminjamkan pembeli ini dana. Nah, di situ di situ letak ribanya. Contoh, sebenarnya orang leasing ini beli ke dealer itu cash. Dia beli cash. Harga motor misalnya 16 juta. Itu dia bayar cash 16 kan? Kemana? Ya, ke dealer, showroom, dia bayar. Yang dipinjamkan ke pembeli berapa? Yang dipinjamkan ke pembeli berapa oleh pihak leasing? 16 juta. Balik 24 juta. Riba enggak? Nah, di situ tak riba. Tapi kalau misalnya pihak showroom langsung yang mengatakan tanpa ada talangan dana dari leasing, enggak ada masalah. Dan orang showroom enggak mau juga. Karena berisiko. Kalau enggak dibayar nanti bagaimana? Nah, rugi dia. Makanya kredit yang terjadi zaman kita sekarang ini sistemnya yang salah, bukan kreditnya. Kredit itu pada dasarnya boleh, namanya bai'ut taqsid. Ya, membeli dengan cara dicicil itu boleh. Khusus untuk komoditi riba ini tidak boleh dikredit. Dia harus cash. Harus cash. Saya kita pahami Bapak dan Ibu? Itu dikaji panjang lebar oleh para ulama fikih. Di kitab-kitab fikih itu dikaji. Baik. Ancamannya itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasul. Jika kalian tidak mengerjakan itu, maka kalian akan berperang dengan Allah dan berperang dengan Rasulnya. Ya, umumkanlah peperangan dengan Allah dan peperangan dengan Rasulnya. Ini ancaman. Bapak dan Ibu, kalau masih ada transaksi pinjam meminjam dengan riba dengan bank,
itu sudahi, ya, sudahi, karena tidak akan berkah, tidak akan berkah. Mungkin kita menilainya kan kebutuhan Ustaz. Sebagian orang kan seperti itu ya. Dicari pinjaman ke keluarga, tidak ada yang mau pinjaman. Dicari kawan untuk menyambiti, kawan semua jawab menyambiti. Solusi satu-satunya ya bank Ustaz. Ya. Semua bank konvensional itu seperti itu. Tidak usah kita sebut nama ya. Semua bank itu seperti itu. Ya. Kan nggak ada. Bapak Ibu pinjam 100 balik 100 kan nggak ada itu. Kalau seperti itu gimana dia ngaji karyawannya? Pasti akan berlebih baliknya. Bahkan kejamnya riba itu Pak, orang beli rumah dengan KPR itu pernah saya diceritakan oleh kawan, dia beli rumah di daerah BSD Tangerang. Ya. Itu sudah dicicil selama 3 tahun. Kawan yang mencicil sebelumnya dia belum tahu tentang masalah riba. Ya. Kemudian dia mengatakan, saya kira Ustaz, hutang saya itu sudah tinggal sedikit. Ternyata yang saya bayar selama ini baru bunganya Ustaz. Bunganya 6 juta sebulan. Yang dia cicil 6 juta sebulan, belum pokoknya. Ya, membunuh riba itu pada hakikat bukan menolong. Justru salah kita kalau kita kata orang-orang bank, ya orang-orang yang menawarkan pinjaman itu menolong, itu salah kita. Justru dia akan membunuh kita. Ya, dia akan membunuh kita. Itu banyak rata-rata. Kawan kita di Solo juga seperti itu. Sudah menyicil 2 tahun, dikira ya sudah pokoknya yang terangsur. Ternyata masih bunga. Pokoknya belum sama sekali. Ini kan zalim, kezaliman. Memang riba ini zalim. Riba ini adalah perbuatannya orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah di zaman Nabi itu jual belinya pakai riba, pinjam meminjamnya pakai riba. Makanya Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Baqarah ini, tinggalkan apa yang tersisa dari riba itu. Udah, yang berlalu biarkan. Keluarkan harta-harta yang didapatkan dari hasil riba, keluarkan. Pokoknya ambil. Ya, harta kita yang halal itu kita ambil. Harta kita yang dari hasil riba itu kita tinggalkan. Dan Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Dan tinggalkan sisa-sisa riba itu ditinggalkan. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Nah, ini berat ini buat ini. Allah kaitkan dengan keimanan. Berarti orang yang tidak mau meninggalkan riba, dia bukan termasuk orang yang beriman. Bukan termasuk orang yang beriman. Ini kaum muslimin sangat banyak sekali transaksi dengan riba. Ya. Apa namanya ASN sekarang ya? ASN. Baru saja diangkat, sudah digadaikan. Sudah disekolahkan. Apa yang disekolahkan? Apa namanya itu? SK ya. Disekolahkan langsung SK-nya, langsung beli mobil, langsung buat rumah. Langsung sekolahkan SK-nya. Riba enggak? Riba. Ini riba ini. Ini enggak boleh. Bayangkan membunuhnya riba itu, Pak. Gaji 12 juta sebulan nggak cukup. Gaji 20 juta sebulan nggak cukup. Kenapa? Karena sibuk nyicil ini, nyicil itu, nyicil rumah, nyicil mobil, ya, kartu kredit. Akhirnya apa? Harus minjam lagi. Padahal gaji sudah 20 juta misalnya. Itu kejamnya riba seperti itu. Banyak sudah saksi nyata yang kita perhatikan. Ya, sangat banyak sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita memang benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul SAW, maka tinggalkan. Sebagian orang seperti ini, Pak. Kok kini lo baru ada gaji riba?
Buya-buya dulu tidak pernah menerangkan kami. Bahkan buya itu minjam lu ke bank. Ah, itu kan masyarakat awal seperti itu. Apa kok orang-orang baru kok namanya cian riba-riba saya. Dulu buya tuangku minjam ke bank. Kini bapak nak boleh. Bukan kini nak boleh. Dari dulu tu nak boleh bapak dan ibu. Dari dulu tu nak boleh. Tapi orang-orang di zaman dahulu tu ya takwil tu menyampaikan nak boleh. Adanya satu lo di situ. Contohnya kalau ambo misalnya satu lo minjam piti di bank, kira-kira berani tak menyampaikan? Minjam piti di bank tu haram. Tak berani. Itulah. Ini berbahaya sekali. Maka sebenarnya keimanan. Apa yang menyebabkan orang terjerumus kepada riba? Mungkin obsesi dunia terlalu tinggi. Ya, ingin buka usaha ini, ingin buka ladang ini, apa segala macam, buka lahan baru, nggak ada uang pinjam ke bank. Obsesi dunia terlalu tinggi. Maka tinggalkan kata Allah Ta'ala. Kalau tidak ditinggalkan, maka berarti kita telah berperang dengan Allah dan berperang dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Alias kita pasti akan kalah. Pasti akan kalah. Kadang-kadang kita melihat orang kepada yang dirahmati Allah dari fisiknya, ya nampaknya dia orang kaya. Dari fisik, lihat rumah lantai 2, mobil ada 3. Ya mungkin ya pusing otaknya untuk menyicil bagaimana cara melunasi rumah dan mobil itu. Kadang-kadang meminjam ke bank itu sudah jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan. Padahal kalau seandainya dia beli cash, bisa sebenarnya. Tapi orang-orang yang bekerja di situ pintar pula dia, Pak. Kawan kita menceritakan dulu, dia udah tobat. Kadang-kadang seperti ini. Kalau ada orang yang beli cash, Pak, di BCN, mengalup cash di Bali, ancak nanti tiko diolah ke tanah Bali, DP-nya sih bayar 500.000 atau 2 juta. Dia bawa uang saya 16 juta mau beli motor cash. Apa kata orang yang leasing? Rugi nah kalau beli cash, Pak. Ancak 2 juta dibayar ke DP sampai balik juta nih, diolah ke tanah dia, dicicil tiap bulan. Itu kata mereka. Nah di orang awak lah yo bro. Oh iya, sayang lo bagi nama dia juta, nah ancak dari dicicil 500 700 tiap bulan, ringan membayarnya. Setelah dikali-kali ternyata 2 kali lipat. Ya, yang pada dasarnya 16 juta, setelah dicicil ternyata sampai 24 juta, sampai 26 juta. Itu bodohnya kita. Itu bodohnya kita. Ya sudah haram, mendapat dosa, rugi lagi. Kemudian dalil yang kedua yang disampaikan oleh Imam Mudzabi rahimahullah, ini tentang ancaman bagi orang-orang yang bertransaksi dengan transaksi riba. Ya, jual beli dengan jual beli riba, pinjam meminjam dengan pinjam meminjam riba. Allah mengatakan alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba dan dia tidak akan berdiri pada hari kiamat melainkan seperti orang yang kerasukan berdiri. Ya, ini namanya al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana dia terobsesi di dunia, tidak memperhatikan mana yang halal dan mana yang haram, gila dengan dunia, maka Allah nanti akan bangkitkan dia dalam keadaan seperti orang yang gila, seperti orang yang kesurupan. Ini ancaman bagi orang-orang yang bertransaksi dengan transaksi riba. Ya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan wa man 'ada, di akhir ayat wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang kembali kepada riba, maka mereka termasuk penduduk neraka jahanam dan mereka kekal di dalam neraka jahanam. Maksudnya kekal di sini apa? Ancaman. Ya, ancaman. Bisa jadi maksudnya lama dia di neraka. Masa yang lama.
Karena riba ini kezaliman yang sangat besar, itu riba. Kira-kira orang kerja di bank itu berapa banyak kezaliman dia sekarang? Hah? Berapa harta manusia yang diambil tanpa hak? Berapa riba yang mereka kumpulkan? Dari berapa nasabah? Satu? Enggak. Mungkin ribuan nasabah. Bagaimana besok hisabnya di hadapan Allah Ta'ala? Hisabnya bagaimana? Tentu akan lama, ya, tentu akan lama dan akan banyak nanti orang yang akan, ya, meminta keadilan di hadapan Allah Ta'ala terhadap dirinya, karena manusia dizalimi, ya. Kemudian Al-Imam Mudzaffir mengatakan, fahada wa'idun 'azimun. Ini ancaman yang besar, bil khuludi finnar, dengan kekal di dalam api neraka, kama tara liman 'ada ila riba. Sebagaimana engkau melihat orang yang kembali, ya, kepada riba setelah datang kepadanya petunjuk, datang kepadanya nasihat. Ya, datang kepadanya nasihat. Fala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada pertolongan, tidak ada kekuatan dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Dengan pertolongan Allah Ta'ala. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibahu. Allah melaknat orang yang memakan riba, yang memberikan makan dengan riba, ya, dua orang saksi yang menyaksikan akad riba, dan orang yang menulis transaksi riba. Semua mereka itu terlaknat. Orang yang makan, nasabah, ya, nasabah mendepositkan uangnya, kemudian ada bunga diambil, kemudian dia makan. Dia dosa, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Atau dia tidak makan, dia berikan kepada orang lain. Bukan makan riba, bawa gesek orang. Maka kita katakan, orang yang memberi makan dengan riba itu dilaknat juga. Kemudian orang yang waktu tadi mengatakan, saya tidak dapat apa-apa dari transaksi riba misalnya, saya hanya, ya, mewakilkan saja. Maka kita katakan terlaknat, walaupun dia tidak makan, dia hanya sebagai wakil, tetap terlaknat. Saya hanya menyaksikan saja dari transaksi ini, saya sebagai saksi, saya tidak mendapat upah apa-apa, tetap terlaknat. Wa katibahu, dan orang yang menulisnya itu terlaknat. Nabi mengatakan hum sawa, mereka itu semuanya sama mendapatkan laknat Allah Ta'ala. Maka orang-orang yang bekerja di instansi riba itu semuanya terlaknat. Semuanya terlaknat. Orang yang menulis, ya, orang yang menjadi saksi, kemudian nasabahnya, orang yang memakan, orang yang memberi makan, itu semuanya terlaknat. Terlaknat itu maksudnya apa? Tidak atau dijauhkan dari berkah. Ya, makna terlaknat adalah dijauhkan dari keberkahan, dijauhkan dari keberkahan. Sudah ada. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita, masih, ya, berkaitan tentang riba. Berkata Syekh Masyhur Hasan Salman hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, inna hadhil kabirata qad sya'at wa dha'at fi hayatil muslimin
Sesungguhnya dosa besar ini telah tersebar pada kehidupan kaum muslimin. Walam yahduth fi tarikhil ummah an kanat qa'idatu iqtisadiha mabniyatun 'ala riba bihaitsu la yanju minhu illa afradun 'ala wajalin tudhannu bihim adh-dhunun. Wa innama kana al-murabuna afradun qala'il yuharibuhum ahlul khair minal ummah aw yuharibuhum al-imam hatta ya'udu ila ad-din fa amsatil ummatul yawm wal khatbu jalil wan naba'u 'azim inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak yang dirahmati Allah, beliau hafizahullah taala mengatakan tidak pernah terjadi dalam sejarah umat Islam bahwasanya perekonomian mereka dibangun di atas riba. Itu tidak pernah terjadi. Namun di masa sekarang perekonomian itu dibangun di atas sistem kapitalis, sistem konvensional. Maka dikatakan tidak ada yang selamat darinya pada zaman kita kecuali orang-orang yang sedikit sekali. Justru pada zaman dahulu orang-orang yang berlaku riba itu hanya sedikit dan mereka diperangi, mereka dilawan oleh orang-orang yang baik, dilawan oleh imam, para pemimpin. Maka umat Islam mereka sekarang berada pada keadaan yang memilukan, Riba ini Bapak Ibu dirahmati Allah bukan hanya di negara kita Indonesia saja. Hampir seluruh negara-negara Islam itu ada transaksi riba. Kecuali negara-negara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir ini sudah menjadi musibah. Ini dosa besar yang tersebar di negeri-negeri kaum muslimin. Dosa besar yang tersebar di negeri-negeri kaum muslimin. Kemudian beliau mengatakan walil ma'asi 'ammatan atharun mudammiratun fi kiyanil ummah. Dan maksiat itu Bapak dan Ibu dirahmati Allah berdampak bahwasanya dia akan menghancurkan suatu umat. Wa atharun mahiqatun fi dhahabi 'izziha. Dan maksiat itu akan menghapus peninggalan, akan menghapus keagungan umat Islam, wastiqrari dhaya'iha wa dhillatiha, dan dia akan tetap hina dan rendah selama masih melakukan maksiat. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan di antara dampak maksiat, ini maksiat secara umum dan secara khusus adalah riba. Yang pertama adalah al-ma'asi tuhdithu al-fasada fil ard. Kemaksiatan itu akan menyebabkan terjadinya kerusakan di bumi. Kemaksiatan itu penyebab terjadinya kerusakan di muka bumi. Yang kedua, ini ana ringkas saja. Beliau menyebutkan dalil sangat panjang sekali. Jadi maksiat itu adalah sebab terjadinya kerusakan. Kalau kita melihat kerusakan, kurangnya subur tanah kita, atau kurangnya berkah, atau terjadinya malapetaka, terjadinya musibah, terjadinya bencana, maka itu dikarenakan maksiat yang dikerjakan. Kemudian beliau menyebutkan dalil surat Ar-Rum ayat 41. Allah Ta'ala mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, dan itu disebabkan oleh tangan manusia.
liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Agar Allah Ta'ala memberikan atau agar mereka merasakan sebagian apa yang mereka kerjakan agar mereka kembali. Itu maksiat. Kemudian Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah al-ma'asi tuzilu an-ni'am. Maksiat itu akan menghilangkan nikmat. Maksiat akan menghilangkan nikmat. Dalilnya dalam surat An-Nahl ayat 112. Allah Ta'ala berfirman, "Wa daraballahu mathala qaryatan kanat aminatan mutmainnah." Allah memberikan permisalan suatu desa atau kampung yang tenang, ya, ya'tiha rizquha ragadan, datang kepadanya rezeki setiap saat, min kulli makan, dari berbagai tempat. Fakafarat bi an'amillah, maka orang-orang yang berada di kampung tersebut kufur terhadap nikmat Allah. Fa'adzaqaha Allahu libasal ju', maka Allah berikan kepadanya pakaian, ya, lapar, kelaparan, wal khauf, dan rasa takut, bima kanu yasnaun. Itu sebab apa yang mereka kerjakan, sebab apa yang mereka lakukan. Pada dasarnya ketika suatu kampung itu taat, orang-orangnya taat, maka Allah akan berikan keberkahan. Ya. Adapun jika di suatu desa orang-orang yang banyak melakukan maksiat, apapun maksiatnya, apakah kesyirikan, minum khamr, perjudian, perzinaan, transaksi riba, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepadanya rasa lapar dan rasa takut. Allah akan timpakan kepadanya rasa lapar dan rasa takut. Kemudian Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitab beliau Ad-Da' wa Dawa, wa min 'uqubati adz-dzunub, dan diantara dampak daripada dosa adalah annaha tuzilun ni'am wa tuhillun niqam, bahwasanya dia akan mendatangkan, ya, atau akan menghilangkan nikmat dan akan mendatangkan an-niqam, akan mendatangkan murka Allah Ta'ala, akan mendatangkan musibah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ma nazala bala'un illa bidhanbin, tidaklah bala itu turun melainkan karena dosa. Tidaklah musibah itu turun melainkan karena dosa. Wala rufi'a illa bitaubah, dan tidaklah terangkat musibah tersebut melainkan dengan bertaubat, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab yang ketiga, ar-riba sababun li harbillahi wa rasulih. Riba itu adalah sebab seseorang diperangi oleh Allah dan diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya tadi sudah kita bacakan surat Al-Baqarah. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kalian tidak meninggalkan riba, maka izinkanlah, maka umumkanlah peperangan dengan Allah dan dengan Rasulnya. Kemudian yang keempat, ar-riba sababu mahqil barakati minal amwali wal arzaq. Riba itu adalah sebab terhapusnya keberkahan dari harta dan rezeki. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 276, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghapuskan riba, Allah menghilangkan keberkahan pada riba, dan Allah akan menambah, ya, sedekah, akan, ya, menambah sedekah, menambah keberkahan bagi orang yang mau bersedekah dan menghilangkan keberkahan bagi orang yang melakukan riba.
Allah Ta'ala mengatakan yamhaqullahu riba, Allah melenyapkan riba, wa yurbis sadaqat, dan Allah menumbuhkan sedekah. Kemudian yang kelima, ar-riba sababun lijalbi la'natillahi ta'ala. Riba itu sebab datangnya laknat Allah. Hadis yang kita bacakan tadi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibahu hum fihi sawa. Allah melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi makan dengan riba, dua orang yang menyaksikannya, dan orang yang menulisnya. Mereka semuanya sama, kata Nabi. Mereka semuanya sama, mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, ar-riba min asbabi taslitiz zulli 'alal ummah. Riba itu adalah sebab dihinakannya umat. Jangan kita berbicara kemajuan, atau kita berbicara tentang tentang kemajuan umat Islam, bagaimana cara-cara meraih kemajuannya, kalau seandainya orang yang berbicara dan orang yang mendengarkan itu masih bertransaksi dengan transaksi riba. Ya, jangan harap umat ini akan menjadi umat yang menggetarkan dunia kalau seandainya mereka masih transaksinya dengan riba. Nah, sekarang kan orang hanya sekedar semangat-semangat saja. Oh, ini nampaknya sudah masa kejayaan umat Islam. Sudah nampak. Ya dia saja masih minjam uang ke bank. Motornya kredit pakai leasing. Beli mobil kredit pakai leasing, kemudian mengatakan ini kejayaan umat Islam, ini masanya umat Islam jaya. Kita katakan jaya dari mana? Antum saya masih kredit, masih transaksi dengan transaksi riba. Orang-orang yang ikut bersama kalian juga masih banyak yang terjerat dengan riba. Maka jangan berharap kita akan menjadi umat yang mulia, umat yang berwibawa kalau masih mengerjakan riba. Terlalu besar harapan kita, terlalu besar angan-angan kita kalau seandainya kita mengharapkan kejayaan namun kita masih menyepelekan masalah riba ini. Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi mengatakan idza tabayatum bil 'ainah, jika kalian berjual beli dengan cara 'ainah, dengan cara riba, wa aqaltum aznabal baqar, dan kalian sibuk dengan peternakan, wa raditum bizara, dan kalian sibuk dengan pertanian, wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad, sallallahu alaikum dhulla, Allah akan berikan kepada kalian kehinaan, la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum, dan Allah tidak akan cabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Lihat sebab-sebab kehinaan tadi apa? Di antaranya adalah jual beli dengan cara ainah, dengan cara riba. Ya, dengan cara riba. Itu adalah sumber dihinakannya atau sebab dihinakannya umat Islam. Kemudian Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh, ar-riba sababun li hululi 'adzabillah. Riba itu sebab datangnya azab Allah taala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ghara fi qaumin ar-riba waz-zina illa ahallu bi anfusihim iqaballah." Tidaklah nampak pada suatu kaum riba dan zina, melainkan mereka telah menghalalkan azab Allah bagi diri mereka. Riba dan zina. Maka kalau seandainya kita tidak kunjung pula bertaubat, maka sebenarnya kita tinggal menunggu saja. Kita tinggal menunggu
menunggu azab Allah saja. Kemudian yang kedelapan, ar-riba min asbab ghala'il as'ar. Riba itu adalah sebab mahalnya harga, naik tingginya harga barang itu karena sebab riba. Bapak ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah kita tahu bahwasanya di antara sebab menilainya menurunnya nilai rupiah itu adalah riba. Turunnya nilai uang kartal itu di antara sebabnya adalah riba. Terjadinya inflasi itu sebab terbesarnya karena riba. Inflasi, ya, turunnya nilai uang. 100.000 dengan 100.000, 30 tahun yang lalu dengan 100.000 sekarang sama nilainya. Nilainya sama-sama 100.000. Tapi dibelanjakan berbeda enggak? Berbeda. 100.000 20 tahun yang lalu itu sudah banyak sekali. 100.000 sekarang ya. Kenapa berbeda? Padahal sama-sama 100.000. Daya jual atau daya tukar uang tersebut berkurang karena riba, inflasi. Maka salah orang mengatakan saya kenakan lebih, atau saya saya tetapkan bunga ini supaya tidak inflasi, katanya. Benar nggak? Orang ikhwan rahmatillah Allah, di antara seseorang transaksi atau di antara sebab seseorang bertransaksi dengan riba, alasan mereka adalah karena inflasi. Benar nggak? Misalnya nih, si A meminjamkan uang kepada si B 2 juta dan si B menjanjikan akan diganti setahun lagi. Nah, apakah 2 juta pada tahun ini nilai tukarnya sama dengan 2 juta pada setahun lagi? Akan berbeda. 2 juta tahun ini mungkin bisa beli, ya mungkin bisa beli emas sekian gram misal. 2 juta setahun lagi belum tentu. Bisa jadi apa? 1 gramnya sudah 2 juta harganya. Sekarang 1 gramnya 1 juta misalnya. 2 juta dapat 2 gram. Setahun lagi bisa jadi 2 juta 1 gram. Terjadi penurunan, ya, nilai tukar? Jawabannya iya. Maka sebagian orang mengatakan supaya tidak terjadi penurunan, maka saya berikan, saya tetapkan lebih. Ya, boleh meminjam dengan saya 2 juta. Kalau kamu bayar setahun, ya setahun lagi, maka saya kenakan misalnya penambahan 500.000. Karena saya rugi nanti. Dia katakan demikian. Maka kita katakan, padahal ketika Anda meminjamkan uang kepada orang lain dan Anda berikan tambahan, maka itulah sebab terbesar terjadinya inflasi. Ikhwan rahmatullah ta'ala, ketika misalnya seorang petani, dia mengelola hasil taninya ya dengan cara meminjam uang ke bank, kira-kira dia akan masukkan dari hasil taninya itu dana untuk riba enggak? Maksudnya seperti ini. Misalnya setelah dia jual, tentu dia akan jual, ya, dia jual, kemudian masuk dari penjualan tersebut setoran untuk riba atau usaha tani. Antum misalnya ingin buat home industry, kerupuk misalnya, kerupuk, pinjam uang ke bank misalnya 10 juta, nanti bayar cicilan ya selama misalnya per bulannya 600.000 selama 1 tahun misalnya, selama 10 bulan. Jadi berapa totalnya? Tadi berapa? 10 juta. 10 juta. Kemudian dibayar 600 selama 2 tahun. Tentu kan berlebih ya dari 10 juta. Nah, orang yang membuat pabrik ini, setelah dia hitung-hitung, maka kerupuk ini modal kerupuknya misalnya 2.000. Modal kerupuknya saja. Kira-kira dia mengambil keuntungan dan dia akan memikirkan
keuntungan seperti ini, 2.000, 2.500. Saya jual 500 untuk saya dan 500 untuk riba. Seperti itu. Jadinya berapa dia jual? 3.000. Yang awalnya bisa dia jual 2.500 kalau tidak pakai riba. Karena dia meminjam dengan riba, akhirnya apa? Dia bebankan kepada harga penjualan. Benar nggak? Ya, orang seperti itu bisnisnya. Mesti harus ada penutup ini. Ya, bunga bank ini harus ada. Nggak mungkin dia jual 2.500, 250 dia bayarkan ke bank, atau 500-nya dia bayarkan ke bank, dia nggak dapat untung, kan nggak mungkin juga. Itu sebab mahalnya harga. Mahal harga karena apa? Karena orang-orang yang membuat pabrik minjam ke bank, dia harus bayar bunga sekian dalam sebulan. Kalau tidak dimasukkan dalam keuntungan bunga ini, maka dia nggak dapat untung, maka harus didabelkan untungnya. Seharusnya 500 cukup untungnya, sekarang 500 tidak cukup lagi, harus 1.000. 500 untuk pihak bank dan 500 lagi untuk saya dan karyawan, kan seperti itu. Kalau pihak yang meminjamkan tidak menjatuhkan tambahan, maka cukup nggak 2.500 penjualannya tadi? Cukup, karena dia akan hanya mengembalikan berapa tadi? 10 juta. Kalau per bulannya 600 dikembalikan selama 2 tahun, kira-kira berapa? Tentu akan lebih dari 10 juta. Dan itu akan dia masukkan kepada apa? Kepada untung yang akan dia dapatkan. Aturan 500 rupiah cukup untuk dia. Ya, sekarang karena ada beban lagi riba, maka ditambah untung 500 lagi menjadi 1.500 untuk dia, 500 lagi untuk riba yang akan dia bayarkan. Maka itu sebab ya mahalnya harga. Mahalnya harga. Itu sebabnya karena riba. Kemudian ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Syekh Fadl Ilahi dalam kitab beliau At-Tadabir Al-Waqiyah fil Islam, yashkul 'alamul yawma min ghala'il as'ar. Dunia sekarang mengeluhkan harga-harga mahal. Ya, wa sababu yarji'u ila haddin kabir ila an-nizam ar-ribawi as-sa'id al-yawm. Harga mahal itu sebenarnya disebabkan oleh ya undang atau perekonomian kapitalis, perekonomian yang dibangun dengan riba pada hari ini. Wasahibul mal la yarda, ini kita katakan dia, orang yang memiliki harta dia tidak ridha kalau seandainya harta ketika dia pinjamkan balik ke dia tidak berlebih, harus ada lebihnya. Ini kan riba kita katakan tadi. An yabi'a sil'atahu aw asy-syai' alladhi ya antajahu illa biribhin aktsar min nisbatir riba. Dia harus menjual barangnya tentu lebih mahal daripada bunga yang akan dia cicil. Pasti akan lebih mahal. Dan itu diantara sebab mahalnya harga. Nah itu ya 8 kerusakan pada riba. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi bahwasanya riba itu akan menyebabkan terjadinya kerusakan. Yang kedua, ya akan menghilangkan nikmat. Yang ketiga, Allah akan memerangi riba dan Rasulnya akan memerangi riba. Allah dan Rasul akan memerangi riba. Yang keempat, riba sebab hilangnya keberkahan pada harta dan rezeki. Yang kelima, riba sebab datangnya laknat Allah. Yang keenam, riba sebab kehinaan. Ya, riba sebab kehinaan. Yang ketujuh, riba itu sebab apa tadi? Riba sebab datangnya azab Allah. Yang kedelapan, riba adalah sebab tingginya harga. Nah, masih mau juga kita berlaku transaksi dengan riba? Ini sudah jelas, ini nyata. Ya, bagaimana harga-harga sekarang naik? Ya, harga sekarang naik.
Emas saja udah berapa harganya sekarang? Nah, udah 1 juta kabarnya 1 gram. Padahal 6 bulan yang lalu itu masih 800.000, masih 700.000 sekian. Sekarang sudah hampir 1 juta. Tinggi naiknya? Jawabannya iya. Sebabnya apa? Sebabnya riba. Karena negara kita apa? Ngutang, dan dia harus lunasi hutangnya plus bunga. Ya, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa besar. Allah taala alam. Sekian, jika ada yang ditanyakan maka dipersilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada orang yang melakukan riba tapi hartanya bertambah terus. Ya, berarti Allah Subhanahu wa taala sedang mengulur dia. Ya, Allah Subhanahu wa taala sedang mengulur. Tujuannya apa? Agar dia semakin larut dalam dosa, dan tiba-tiba dia meninggal dan akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka. Allah taala mengatakan, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Sampai mereka bergembira dengan apa yang mereka dapatkan dari dunia, tiba-tiba Allah ambil dengan seketika, maka mereka akan merugi. Jadi ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertambahnya nominal bukan merupakan ukuran bahwasanya orang itu melakukan kebaikan. Yang kita lihat kan secara zahir, nominal yang bertambah, tapi keberkahannya bagaimana? Kan kita katakan tadi, ikhwan dirahmati Allah, ada orang gaji 20 juta, kan banyak ya? Banyak 20 juta itu. 20 juta itu banyak kalau dia belanjakan, padahal yang semestinya maka mungkin akan berlebih. Kita lihat, gadang gaji 20 juta, ini kerajo di bank, tapi gajinya gadang. Antum nggak lihat berapa hutang dia, berapa harus tagihan kartu kreditnya, tagihan rumahnya, tagihan cicilan mobilnya. Kita hanya melihat, besar gajinya 40 juta ya. Antum nggak lihat sebulan itu dia harus mengeluarkan 60 juta. Kan ada yang seperti itu. Gajinya banyak, tapi pengeluarannya jauh lebih banyak dibandingkan gajinya, sehingga harus berhutang lagi. Tersiksa enggak? Tersiksa. Kita jangan sangka orang-orang yang berdasi, orang-orang yang pakai mobil itu, ya, kita tahu dia transaksi dengan riba, jangan kita sangka dia dia itu hidupnya enak. Kita lihat secara pandangan mata kita mungkin iya, lama pakai oto, kama-kama, rumah gadang, kayo. Kita nggak lihat pusingnya dia memikirkan cicilan itu. Apalagi kemarin corona kan, covid, kan banyak para pengusaha itu yang bangkrut. Kenapa dia bangkrut? Karena riba. Dia sudah minjam modal, qadarullah Allah berikan musibah, nggak buka ya selama sekian bulan. Nah, dari mana harus dibayarkan riba itu? Nggak bisa dibayarkan. Akhirnya apa? Akhirnya kedai disita sama pihak bank, ruko disita sama pihak bank, aset disita sama pihak bank. Maka jangan kita memandang, asetnya bertambah terus, semakin riba semakin bertambah asetnya. Kalau seandainya memang demikian, maka itu namanya istidraj. Itu namanya istidraj. Allah Subhanahu wa taala sedang tipu dia. Ya, Allah Subhanahu wa taala sedang tipu dia. Wallahu taala alam. Ustaz, bagaimana hukum pagang gada yang sesuai dengan syariat? Ya, pagang gada yang sesuai dengan syariat, si A menggadaikan sawahnya kepada si B. Si A menggadaikan sawahnya kepada si B. Yang mengelola sawah tetap si A. Yang mengelola sawah tetap pemilik sawah, bukan orang yang meminjamkan uang. Faham? Misal anak butuh uang dan anak punya sawah, ya. Kemudian ada kawan, dia punya banyak uang. Anak katakan, anak gadaikan sawah anak, ya, dengan harga misalnya 50 juta. Kami ambil uangnya 50 juta, kemudian anak berikan sawah. Ini nggak boleh. Sawah tetap milik saya. Yang ngelola sawah siapa?
tetap saya. Ketika diberikan kepada orang yang meminjamkan uang, kemudian dikelola oleh orang punya uang, maka ini riba namanya. Dan ini terjadi di kita. Gadai itu dalam syariat Islam boleh, bukan tidak boleh, boleh. Tapi apa? Tapi tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai. Ada orang menggadaikan motor, dia butuh uang, dia harus gadaikan motor, maka digadaikan motor. Ini silakan, ya. Ini sebagai jaminan gadai, ya, berikan uang, nanti 2 bulan lagi saya lunasi. Maka selama 2 bulan motor ini nggak boleh dipakai. Ketika dipakai oleh orang yang memberikan pinjaman, maka itu adalah riba. Riba itu bukan hanya nominal Bapak dan Ibu, dia manfaat yang diambil dari barang, manfaat yang berlebih, itu namanya riba. Ya, maka ini nggak boleh. Kadang-kadang orang, ikhwan rahmatillah Allah Ta'ala, motivasi dia meminjamkan itu dunia. Ini motivasi yang salah. Ketika kita meminjamkan uang, maka motivasinya harus akhirat. Bahwasanya ketika saya melapangkan urusan orang, maka Allah akan lapangkan nanti. Motivasinya akhirat. Ya, Allah akan balas. Allah akan berikan pahala. Allah akan berikan keberkahan. Itu motivasinya. Sekarang kan tidak. Motivasinya apa? Bagaimana uang saya ini bertambah. Nah, bagaimana saya tidak rugi, kan itu motivasinya. Nah, maka ini gadai yang salah. Apapun bentuknya, bukan hanya sawah. Ya, motor, emas. Bu-ibu nih misalnya, butuh uang, ada cincin emas, gadaikan ke kawan. Ini emas saya pinjam uang 1 juta, ini saya gadaikan cincin. Maka orang yang meminjamkan uang ini nggak boleh pakai cincin kita. Kalau dipakai sama dia, maka itu riba. Dia telah mengambil manfaat. Dia pakai. Ya, itu nggak boleh. Saya gadaikan HP. Ya, saya gadaikan HP kepada kawan. Saya ambil uang 1 juta, saya berikan HP. Ini HP, antum pegang dulu. Ya, nanti kalau sudah ada uang saya bayar. Ya, sebulan atau 2 bulan lagi. Maka selama ya tenggang waktu yang telah ditentukan, itu barang tidak boleh dipakai. Maka pegang gadai itu Bapak dan Ibu rahmatullah, dia harus ada temponya. Kalau di kita nggak ada tempo, benar nggak? Bahkan sudah 40 tahun yang lalu, bayangkan. Nah, nggak tahu siapa yang menggadaikan dulu. Mungkin sudah berlalu sekian generasi baru tahu. Oh, ternyata ini digadaikan dulu. Ada 40 tahun, ada sudah 50 tahun yang lalu digadaikan. Sekarang baru tahu bahwa ini digadaikan. Hah? Maka kita katakan gadai itu dia harus ada tempo, harus ada jangka waktu. Saya gadaikan HP ini, ya, saya minjam uang ini sebagai jaminan, namanya gadai. Jadi gadai itu sebenarnya pinjam meminjam dengan jaminan, itu gadai. Saya meminjam, nah ini jaminannya. Ya, temponya berapa tadi? 2 bulan. Uang saya ambil 1 juta. Ya. Setelah 2 bulan saya tidak ada uang untuk membayar utang tadi. Maka orang yang memberikan pinjaman, dia boleh memiliki pilihan. Dia katakan, saya berikan tangguhan atau saya jual saja lah ini HP. Ya, saya jual HP, katanya kan? Oke, dijual saja HP ini. Setelah dijual ternyata HP cuma laku 800.000. Apakah hutang saya yang meminjam lunas? Jawabannya tidak. Masih sisa berapa? 200.000 harus dilunasi. Oh, ternyata sebaliknya, dijual harga HP 2 juta. Harga HP 2 juta. Apakah orang yang meminjamkan ini dia boleh ambil semuanya? Diambil 2 jutanya seperti itu, tidak dikembalikan kepada saya sisanya? Nggak boleh. Ini riba juga. Terjadi nggak di gadai kita seperti ini? Terjadi. Lihat pegadaian yang ada. Seperti ini. Gadaikan mobil, nggak sanggup bayar, apa yang terjadi? Mobil hilang. Ya enggak? Entah berapa mobil ini dijual. Entah masih ada utang kita sama dia, entah berlebih. Ya, sehingga dia harus membalikkan. Ini kan kezaliman, ini namanya riba, ini nggak boleh. Ya, jadi gadai sesuai syariat apa tadi? Tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan. Dan gadai itu harus ada tempo. 1 tahunkah, 2 tahunkah, 3 tahunkah? Harus ada tempo. Begitu pula dengan utang piutang juga harus ada tempo. Ya, wallahu taala alam.
Ya, ini sudah Anda jawab. Pegang gadai. Apakah trading atau jual beli saham itu riba, Ustadz? Seperti forex dan sejenis. Ya, jual beli saham itu apa yang dijual belikan? Real? Enggak. Apa barangnya? Ya, maka harus jelas. Maka di sini ada riba dan ada gharar. Ya, ada riba dan ada gharar. Wallahu taala alam. Maka pegang gadai termasuk riba? Pada dasarnya tidak, kalau sistemnya benar. Kita jangan berbicara pegang gadainya, kita berbicara sistem pegang gadai yang ada sekarang. Gadai itu pada dasarnya apa? Boleh dalam syariat Islam. Kenapa kita katakan pegang gadai yang ada sekarang itu tidak boleh? Karena sistemnya rusak. Sistemnya jauh dari apa yang diajarkan dalam oleh agama Islam. Sama kredit tadi. Kredit boleh tidak, Ustaz? Jawabannya apa? Jawabannya apa tadi? Boleh kalau seandainya sistemnya benar. Boleh kalau sistemnya benar. Gadai boleh tidak, Ustaz? Gadai sawah. Jawabannya boleh kalau seandainya sistemnya benar. Ustaz, apakah termasuk riba kita ngutang beras di kedai, dibayar separuh dulu, selebihnya hutang? Maksudnya apa ini? Misalnya bare harga 10.000, bayar 5.000 dulu, sisunya bisa dibayar. Maka ini utang piutang. Boleh? Jawabannya boleh. Ya, utang beras, jawabannya boleh. Ya, wallahu taala alam. Sama misalnya ibu utang, ya, ibu utang emas, boleh dibayar dengan emas pada hari itu, diganti dengan rupiah, boleh enggak? Jawabannya boleh, dengan syarat harga emas pada hari itu. Misalnya kita dulu pernah mengambil atau pernah berutang satu emas 2,5 gram ya emas kepada tetangga, dan kita ada uang sekarang tapi adanya rupiah dan kita tidak bisa membeli ke toko emas karena jauh misalnya. Maka bagaimana cara membayarnya? Apakah pada harga emas di waktu kita meminjam atau di harga emas waktu kita mengembalikan? Jawabannya di harga emas pada hari itu. Dulu misalnya 6 bulan yang lalu harga emas 800 1 gram. Sekarang 1 juta. Mana harga yang harus dibalikkan? 1 juta. Dulu kan kita ngambilnya emas. Pada dasarnya kan harus dikembalikan dengan emas. Pada dasarnya kan demikian, harus emas. Karena kita tidak bisa membeli emas, kita kembalikan dengan harga emas pada hari itu. Paham? Apakah ini riba? Jawabannya tidak. Karena kita dulu ambilnya emas. Ya? Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz, apakah bunga tabungan di bank termasuk riba? Ya, itu riba namanya. Ya, walaupun namanya bunga. Dan kalau iya, bagaimana cara kita menyikapinya? Ambil dan berikan kepada fasilitas umum. Ambil dan berikan kepada fasilitas umum. Ya. Membangun jalan, membangun jembatan, membangun ya kamar mandi, MCK dan segala macam. Ya, itu boleh. Maka sebagian para ulama mengatakan boleh ya diberikan kepada fakir miskin. Karena ketika dia telah berpindah tangan, maka bukan termasuk harta haram lagi. Haram bagi kita karena uang kita di situ. Tapi ketika telah berpindah kepada orang miskin, maka bagi orang miskin tadi halal. Ya. Karena riba ini bukan halal, bukan haram secara zat uangnya. Namun haram cara mengelola uang, mendapatkannya. Uangnya sama-sama 100.000. Yang satu didapatkan dengan cara jual beli, yang satu didapatkan dengan cara riba. Apakah uang ini zatnya yang haram? Jawabannya tidak. Tapi cara mendapatkannya. Ketika telah berpindah kepada tangan orang lain, apakah dia masih tetap haram? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Makanya kepala keluarga yang menafkahi anak dan istrinya dari uang yang haram, anak dan istrinya tidak berdosa. Yang berdosa siapa? Orang yang bekerja langsung. Orang yang bekerja langsung. Anak istri bagaimana? Tidak berdosa. Anak istri, kenapa? Karena sudah berpindah
berpindah tangan. Paham? Kecuali apabila haramnya zat yang haram, maka sampai kapanpun dia tidak akan bisa halal. Babi misalnya. Babi. Apakah ketika dihadiahkan, ini hadiah babi, ini akikah, karena tidak dapat kambing berburu babi, nah ini akikah, apakah dia menjadi halal? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena zatnya yang haram. Zatnya yang haram. Tapi uang riba tadi apanya yang haram? Cara mendapatkannya. Ketika dia telah berpindah kepada yang lain, maka itu menjadi halal bagi yang lain. Baik. Nah, jadi ambil uang riba tadi, jangan kita makan, jangan berikan kepada anak istri, tapi berikan kepada orang fakir, berikan kepada fasilitas umum, itu boleh. Bagaimana hukumnya bagi pelaku riba karena tidak tahu? Kebanyakan di kampung kita jarang mengikuti kajian Islam. Apakah berlaku hukuman dosa? Ya, kalau seandainya tidak ada fasilitas, maka dia dikenakan udzur bil jahal. Seperti dia tinggal di hutan, tidak ada pengajian di hutan itu, maka boleh dia. Itu uzur namanya. Tapi kalau masih tinggal sekitaran Bukit Sileh ini, ada pengajian di sini dia tidak ikut, maka nggak ada uzur. Paham? Sekarang kan sudah zaman apa ini? Zaman canggih. Ya enggak? Maka enggak ada itu. Orang mengatakan, saya enggak tahu. Saya kan enggak tahu. Ya, kemana aja? Kenapa enggak tahu? Ya. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, apa saja penyebab doa tertolak? Di antaranya yang makan dari makan yang haram. Apakah zatnya atau sebabnya? Ya. Itu di antara sebab terbesar doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi doa kita belum dikabulkan, ya mungkin kita memakan harta yang haram tanpa kita sadari. Ya. Kita tidak tahu Ustaz, tetap kita tidak berdosa. Tapi dampaknya ada atau tidak? Dampaknya ada. Kita kalau berbicara dosa atau tidak, maka bagi orang yang tidak tahu dia tidak berdosa. Ya, bagi orang yang tidak tahu tidak berdosa. Tapi berdampak enggak kepada doanya? Jawabannya berdampak. Karena dia makan sesuatu yang haram. Berbeda ya antara dosa dengan dampak daripada perbuatan dia. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Ustaz, kalau beras termasuk komoditi riba, itu berarti tidak boleh juga jual beli beras secara kredit. Secara kredit. Ya. Atau tidak tunai. Atau tidak tunai. Maka kita katakan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, transaksi yang ada komoditi riba, itu tadi kita katakan harus tunai. Berbeda dengan hutang. Berbeda dengan hutang. Ini harus kita katakan nih, pinjam bareh dulu, besok diganti. Boleh enggak? Boleh. Bali bareh dulu, besok dibayar. Ini enggak boleh. Faham? Faham enggak? Tapi kalau pau kemudian katakan bali bareh tapi mau cicil, boleh enggak? Jawabannya enggak boleh. Tapi kalau hutang boleh, tergantung akadnya. Hutang beras boleh? Boleh. Hutang uang boleh? Boleh. Tapi dengan syarat apa? Ketika membayar sama nominalnya. Sama nominalnya. Paham? Baik. Allah taala a'lam. Ya. Kita pinjam emas 2, ini pinjam ya, bukan jual beli. Ini pinjam. Kita pinjam emas 2 gram. Terus jatuh tempo kita bayar 1 dulu dan dijanjikan 1 lagi di waktu depan, bolehkah? Boleh enggak? Boleh, kan dia pinjam tadi. Dia akadnya pinjam, bukan jual beli emas. Kalau jual beli emas enggak boleh. Berikan uang untuk 2 gram emas, dikatakan apa?
Sekarang satu, besok satu lagi, ini nggak boleh. Tapi kita katakan, deh butuh pitih, pinjam ameh nggak 2 gram dulu, pinjam, sebulan lagi dibayar 1 gram, bulan depan bayar 1 gram, boleh? Boleh enggak? Hah? Boleh, karena kan dia pinjam meminjam, bukan transaksi jual beli. Yang enggak boleh itu dilebihkan emasnya, ya, 2,1 gram misalnya, ketika dikembalikan maka ini nggak boleh. Atau 2 gram lebih 100.000, ini nggak boleh. Faham bu? Faham? Bedakan antara transaksi dengan pinjam utang piutang, jual beli dengan utang piutang. Ini harus kita bedakan. Pinjam emas boleh enggak? Boleh. Jawabannya boleh. Dicicil bayarnya boleh Ustaz. Jawabannya boleh, dengan syarat dicicil dengan emas atau dengan emas pada hari itu. Harga emas pada hari itu boleh. Ya? Karena dia sini pinjam meminjam, pinjam meminjam. Wallahu taala alam. Bagaimana rumah yang sudah terlanjur dibeli dengan cara riba? Begitu juga dengan kendaraan. Ya, segera lunasi. Jual rumahnya, jual mobilnya. Lunasi hutang yang ada. Kalau tersisa beli mobil lagi. Ya, kalau tersisa dari hutang itu sudah dilunasi uang riba ya, masih tersisa, boleh belikan mobil atau belikan rumah lagi. Tapi biasanya nggak ada sisa tuh, malah kurang. Ya. Apakah bagaimana hukum memasang stiker Masya Allah Tabarakallah pada kendaraan? Allah Ta'ala alam. Kalau kita pandang dari sisi syariat, maka ini tidak kita temukan. Tidak kita temukan, ya, adanya sunnah menempel-nempel seperti ini. Justru ada kalanya ini, ya, khawatir nanti terjadi, ya, al-ihanah, menghinakan jatuhnya nanti. Ada tulisan Masya Allah Tabarakallah, kemudian apa? Naik kucing pipis dia situ nanti. Gimana? Ya, kemudian anak kita dia naik mobil, dia injak-injak tuh. Gimana? Bukan justrunya, bukan untuk mengagungkan jadi malahnya, justru untuk terjerumus kepada penghinaan. Maka ini kita hati-hati. Ya, cukup ketika kita takjub bilang Masya Allah. Kalau ada orang takjub dengan mobil kita, jangan ingatkan dia bilang Masya Allah. Jangan tempel Masya Allah di mobil. Masya Allah, Tabarakallah misalnya kan. Kok dia bisa orang membaca, kok tidak bisa? Ya keceknya lo jimek bego. Kok di mana ambil jimek ya kan? Kan seperti itu. Kita katakan ini sunnahnya saja kita jalankan. Sunnahnya apa? Ketika kita melihat hal yang kita takjubi, baca Masya Allah. Ajarkan kepada orang, ajarkan kepada manusia. Ya. Ini jangan sampai nanti kita terlalu ganteng tempel di sini Masya Allah Tabarakallah lagi. Ambo takwi kena ain, tempel juga Masya Allah Tabarakallah. Setiap orang menceliak kan ya Masya Allah Tabarakallah, ya kan? Kan bisa seperti itu juga. Apa tujuannya menempel Masya Allah Tabarakallah? Supaya tidak terkena ain, kan seperti itu. Ketika orang lihat mobil kita ada tulisan Masya Allah Tabarakallah. Kenapa tidak di rumah juga seperti itu? Apakah mobil saya yang kena ain? Mobil saya yang kena ain? Kan enggak. Kita pun bisa kena ain. Anak kita pun bisa kena ain. Kalau dibuka celah seperti itu nanti apa? Semuanya akan kita tempeli Masya Allah Tabarakallah nanti. Anak baru lahir langsung belikan stempel Masya Allah Tabarakallah. Ya, maka cukupkan diri dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kan merintahkan kita untuk memuji langsung, bukan untuk menempel-nempel ini. Ya, wallahu taala a'lam. Kita cukupkan. Semoga yang kita sampaikan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.